Puji Tuhan, saudara-saudari, sore ini kita bersama-sama boleh menikmati dan mempersekutukan berita bahan penggembalaan, buku kelima mengenal kebenaran, berjudul Roh yang telah rampung. Kita berdoa lebih dahulu, saudara-saudari. Tuhan, berbicaralah kepada kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, diterangi dan menikmati firman-Mu, supaya kami boleh mengenal roh yang telah rampung ini, roh yang terampungkan oleh kebangkitan Tuhan yang naik ke surga dan menjadi roh itu, dan ada di dalam roh kami, melahir ulangkan roh kami, supaya kami bisa menjadi manusia-manusia Allah yang memperhidupkan Tuhan dan merampungkan ekonomi Allah bersama dengan Tuhan di dalam melalui roh itu. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita boleh bersama-sama menikmati berita ini, yaitu roh yang telah rampung. Kenapa dikatakan roh yang telah rampung? Saudara-saudari, pada kitab Kejadian kita melihat Allah menciptakan atau memulihkan langit dan bumi. Dan di sana dituliskan roh Allah. Roh Allah ini yang bekerja untuk melaksanakan penciptaan atau pemulihan langit dan bumi ini. Lalu kita melihat di dalam Matius pasal 1 ada dikatakan Roh Kudus. Saudara-saudari, Roh Kudus ini berkaitan dengan terkandungnya Maria yang mengandung Yesus, dan kelahiran Yesus pun juga oleh karena Roh Kudus ini. Kita melihat bahwa Maria bertunangan dengan Yusuf, tetapi mereka belum berhidup bersama. Karena itu, karena Maria mengandung oleh Roh Kudus, maka Yusuf mengambil inisiatif untuk menceraikan Maria diam-diam. Tetapi kita melihat bahwa malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, supaya Yusuf tidak ragu mengambil Maria sebagai istrinya, karena Maria mengandung oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, di sini kita melihat ada Roh Allah, juga ada Roh Kudus. Tapi kedua sebutan roh ini, Roh Allah dan Roh Kudus ini, itu bukanlah roh itu. Seperti yang kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 39, di sana kita melihat bahwa setelah Tuhan Yesus berumur 30 tahun, lalu dia melaksanakan ministrinya selama 3,5 tahun. Dan pada akhir ministrinya, sebelum dia ditangkap dan diadili dengan tidak benar dan disalibkan oleh Pilatus, dalam ministrinya dia berkata, "Hai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka akan mendapatkan kelegaan, karena mereka akan memiliki mata air yang akan memancar dari dalam hatinya." Lalu kita melihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39, Yohanes menuliskan bahwa yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang
percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi di sini kita melihat waktu Tuhan berbicara kepada orang-orang Yahudi itu, ya, yang dimaksudkannya itu adalah Roh yang akan diterima mereka yang percaya kepadanya. Ya, kenapa Roh itu akan diterima? Karena Roh itu belum datang. Kenapa Roh itu belum datang? Karena Yesus belum dimuliakan. Di sini kita melihat ada satu proses yang terjadi, saudara-saudara. Baik dari sebagai Roh Allah maupun sebagai Roh Kudus, ya, melalui proses keterlahiran Tuhan Yesus, yaitu inkarnasinya Allah menjadi manusia dan kehidupan insaninya selama di bumi, dan juga akhirnya ketersalibannya, kematiannya, lalu kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, dan dia dimuliakan. Ini semua adalah satu proses dari Roh yang akan diterima oleh kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu yang disebut Roh itu. Saudara-saudari, sungguh puji Tuhan, ya, kita melihat bahwa Allah melalui proses dari Roh Allah, Roh Kudus, dan menjadi Roh itu. Roh yang akan diterima oleh kaum yang percaya. Dan Roh itu datang setelah Yesus dimuliakan. Puji Tuhan. Saudara-saudari, selanjutnya kita akan membicarakan, ya, Roh yang telah rampung ini. Satu, Roh perampungan sempurna dalam perjanjian baru. Jadi Roh itu dirampungkan dengan sempurna dalam perjanjian baru melalui terkandungan Yesus, melalui kelahirannya, lalu melalui ke penghidupan insaninya, juga ministrinya selama 3,5 tahun, lalu ketersalibannya, lalu kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Kita melihat bahwa Roh ini telah rampung. Ya. Dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat 18-20, ya, bahwa pada permulaan perjanjian baru ketika Kristus dikandung dan dilahirkan, Roh Kudus disebutkan pertama kali. Ya, puji Tuhan. Dikatakan ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di sini kita melihat, saudara-saudari, bahwa terkandungnya Kristus dan kelahiran Kristus semuanya adalah oleh Roh Kudus. Dalam Matius pasal 1 ayat 18 ayat 20, Roh Kudus ditekankan dengan tegas. Kristus dikandung dari Roh Kudus dan dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya, tetapi dalam Yohanes 7,
Rasul Yohanes mengatakan bahwa Tuhan di sini berbicara mengenai Roh itu, bukan Roh Allah atau Roh Kudus, melainkan Roh itu yang akan diterima oleh kaum imani, yaitu kita yang percaya. Jadi di sini saudara-saudari kita melihat ada Roh Allah dalam Kejadian 1, ada Roh Kudus dalam Matius 1, juga dalam Yohanes 7, Yohanes memberitahu bahwa roh yang akan diterima kaum beriman itu belum ada. Ya, kenapa belum ada? Ya, karena Yesus belum dimuliakan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat 39 yang dikatakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan, saudara-saudari. Jadi roh itu ya yang adalah roh itu dalam Yohanes 7 ayat 39 mencakup lebih banyak daripada roh Allah, roh Tuhan, roh kekudusan Allah, dan roh kudus. Bahkan sebagai roh kudus, roh Allah belum sepenuhnya rampung sempurna, yang berarti belum lengkap sepenuhnya. Jadi puji Tuhan, roh itulah roh yang rampung, yang sempurna, yang sudah lengkap. Puji Tuhan. Dan roh itu baru dirampungkan sempurna ketika Kristus dimuliakan. Ya, seperti tercantum dalam Lukas 24 ayat 26, pemuliaan Kristus adalah kebangkitannya. Jadi kita melihat bahwa roh itu baru rampung sempurna ketika Kristus dimuliakan. Kapan? Ketika Kristus dibangkitkan. Ya, seperti dalam Lukas 24 ayat 26 yang mengatakan pemuliaan Kristus adalah kebangkitannya. Jadi roh itu rampung ya ketika Kristus dibangkitkan, yaitu ketika Kristus dimuliakan. Puji Tuhan. Juga dalam Lukas 24-26 tadi dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menderita di atas salib, mati, bangkit, dan dia masuk ke dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Jadi sebelum kematian dan kebangkitannya, isi ini, kemuliaan ini, ya, kemuliaan Tuhan tersembunyi dalam tempurung keinsanian Kristus. Ya, kapan kemuliaannya itu dinyatakan? Yaitu setelah kematian dan kebangkitan Tuhan. Ketika Kristus masuk ke dalam kebangkitan, ia dimuliakan. Isi dari Yesus Kristus adalah Allah dengan sifat kudus dan hayat kudusnya. Jadi kita melihat ini saudara-saudara ya, sebagai ilustrasi atau sebagai satu gambaran, kita melihat waktu Tuhan di Bukit Pengubahan, dia bersama 3 murid Kristus berubah ya dalam kemuliaannya. Ya, 3 murid Kristus ini melihat dia berubah atau beralih rupa di hadapan mata mereka. Seluruh wajahnya tiba-tiba bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Matius pasal 17 ayat 2. Itulah pemuliaannya. Tetapi itu hanya berlangsung dalam waktu pendek. Puji Tuhan. Tapi ketika Kristus masuk ke dalam kebangkitan,
Dia sepenuhnya dimuliakan dengan membebaskan Allah dengan sifat dan hayat Allah dari dalam dirinya. Amin. Puji Tuhan. Jadi sebelum waktu pemuliaan itu, roh itu masih belum ada. Saat pemuliaan itulah roh itu dihasilkan. 1 Korintus 15 ayat 45b memberitahu kita bahwa Adam yang akhir. Siapa Adam yang akhir? Itu adalah Kristus. Adam yang pertama adalah Adam yang jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama. Tapi Tuhan adalah Adam yang terakhir. Kristus telah menjadi roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat ini adalah roh itu dihasilkan dari dalam kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, roh pemberi hayat itu hari ini ada di mana? Di dalam roh kita. Ya, sungguh puji Tuhan, tujuannya untuk apa? Nanti kita akan melihat adalah untuk merampungkan ekonomi Allah. Ya. Tapi sebelum itu kita melihat bahwa dengan melalui semua proses, Allah Tritunggal ini telah rampung sebagai roh pemberi hayat. Dan melalui proses-proses inkarnasi, kehidupan insani, kematian yang al-muhid, dan kebangkitan, pembebasan Allah Tritunggal, Allah dalam Trinitas ilahi, rampung sempurna sebagai satu roh, yaitu roh pemberi hayat. Dan roh pemberi hayat ini adalah totalitas dari Allah Tritunggal yang telah rampung sempurna. Puji Tuhan. Selain itu, roh pemberi hayat ini adalah roh yang telah rampung. Roh Allah telah menjadi roh itu dalam kebangkitan Kristus. Ini diajukan dalam 2 Korintus 3:17, Tuhan adalah roh. Dan roh itu yang diwahyukan kepada kita dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 yang adalah melaksanakan pekerjaan transformasi dalam kaum beriman. Di sini kita melihat sungguh memuji Tuhan bahwa Allah yang telah terproses bukan hanya roh Allah, bukan hanya Roh Kudus, tapi lebih lagi telah terproses menjadi roh itu yang ada di dalam roh kita hari ini, melakukan apa? Pekerjaan transformasi untuk mentransformasi kita dalam kaum beriman, yaitu diri kita. Untuk apa? Untuk mengubah kita. Ya, seperti 2 Korintus 3:17-18 dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Ayat 18, kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah saudara-saudara, roh yang telah rampung. Roh itu yang diterima oleh orang yang percaya. Kita yang percaya hari ini adalah roh pemberi hayat yang ada di dalam roh kita, bekerja untuk mentransformasi kita, untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan. Lalu kita melihat saudara-saudara, semuanya itu adalah untuk penerapan ekonomi Allah. Ya, dengan roh yang telah rampung. Jadi di sini kita melihat kalau roh itu tidak mengalami satu proses yang lebih lengkap, yang rampung, maka ekonomi Allah juga tidak bisa diterapkan. Tapi puji Tuhan, karena roh itu telah rampung, maka ekonomi Allah telah bisa diterapkan. Saudara-saudari, kita melihat bahwa Kejadian 1 lagi mengacu kepada roh Allah, tapi itu bukan roh yang telah rampung, roh Yehova. Dan Roh Kudus juga bukan roh yang telah rampung. Hanya setelah kebangkitan Kristus,
Roh Bapa, Putra, dan Roh yang telah rampung itu diwahyukan. Dan ekonomi Allah telah rampung dan sekarang perlu diterapkan. Penerapannya adalah dengan roh yang telah rampung. Bukan hanya roh agregat, tapi roh yang pada akhirnya telah rampung. Puji Tuhan, saudara-saudari. Dan hari ini, roh itu dan pengantin perempuan berkata, marilah. Saudara-saudari, roh itu yang adalah roh yang telah rampung ini menjadi realitas dengan realisasi Kristus yang pneumatik dan perampungan dari Allah Tritunggal yang telah diproses dan rampung menjadi satu dengan mempelai perempuan, anak domba Kristus, untuk mewartakan kedatangan Kristus. Wahyu 22 ayat 17. Ya, dikatakan Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia berdatang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Puji Tuhan. Wahyu 22 ayat 17, sebutan roh itu menunjukkan bahwa segala sesuatu dari Allah Tritunggal yang telah diproses dan rampung. Dan sekarang sebagai roh itu, dia membawa Allah Tritunggal ke dalam kita untuk menjadi satu dengan kita sebagai mempelai perempuan. Puji Tuhan. Dan roh yang telah rampung ini telah menyatukan dirinya dengan mempelai perempuan. Karena itu pada akhir kitab Wahyu, roh itu dan mempelai perempuan berbicara bersama mengatakan, marilah. Sungguh puji Tuhan, saudara-saudari, atas roh yang telah rampung ini. Roh pemberi hayat ini. Yang ada di dalam roh kita, yang mentransformasi, mengubah kita, menyerupakan kita dengan gambar dan rupa Allah, sehingga kita bisa menjadi satu dengan Allah, dan kita bisa menjadi mempelai perempuan Allah, dan kita bisa merampungkan ekonomi Allah. Yang perlu kita respon dari berita ini adalah kita bersama roh itu selalu berkata, marilah. Ya, kita juga berkata, marilah. Ya, marilah. Puji Tuhan. Saudara-saudari, puji Tuhan, sampai di sini berita mengenai perampungan roh itu. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi sore ini. Biarlah kami, Tuhan, makin diterangi oleh firman ini, Tuhan, bahwa Allah telah terproses. Roh Allah, Roh Kudus, dan melalui inkarnasi Tuhan, penghidupan insani-Mu, juga ketersaliban-Mu, kematian, kebangkitan-Mu, Engkau naik dan dimuliakan. Dan Engkau menjadi roh yang telah rampung, yaitu roh itu, roh pemberi hayat, yang hari ini telah kami terima sebagai orang yang telah percaya. Dan roh pemberi hayat ini terus beroperasi untuk merampungkan ekonomi Allah, mengubah kami, menyerupakan kami, serupa dan segambar dengan Allah, sehingga kami bisa memperhidupkan Allah, menjadi satu roh dengan Tuhan, menjadi satu hayat dengan Tuhan, sehingga kami menjadi manusia Allah dalam hayat dan sifat Allah. Inilah ekonomi Allah. Dan Engkau mau kami menjadi mempelai perempuan, dan pada kitab Wahyu berakhir dan berkata, marilah. Dan biarlah kami semua juga merespon, marilah Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua. Amin.